Halo, semangat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk tim acquisition dari PT Dima Indonesia atau Dima Group yang sudah memberikan saya kesempatan untuk proses rekrutmen awal ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nicholas Luki Permadi, bisa dipanggil Nicholas atau Niko. Background pendidikan saya di Universitas Airlangga, jurusan Ilmu Politik dengan IPK kelulusan 3,00, dan tahun saya lulus dulu itu di tahun 2014. Untuk background pengalaman kerja saya mulai kerja di tahun 2015 sampai sekarang, kurang lebih 10 tahun pengalaman kerja saya. Mulai bekerja di Astra Credit Company di tahun 2015 sampai 2016. Saya mengisi posisi Sales and Collection. Terus di tahun 2017 sampai 2020 saya bekerja di PT TBL Indonesia. Posisi saya sebagai staf panpel klub Persebaya Surabaya. Dan di tahun 2023 saya juga bekerja di PT Indonesia Sarana Service. Ini bidangnya IT Solution sebagai manajer Research and Development. Dan yang terakhir saya bekerja di PT Pangan Digitek Indonesia. Ini saya mengisi posisi manajer. Di sini saya handle untuk posisi manajer pemasaran yang menaungi divisi sales and marketing dan operasional. Sebelumnya saya juga memiliki pengalaman sebagai entrepreneurship di bidang kuliner, F&B, terus IO saya juga pernah. Dan pengalaman menurut saya pengalaman saya yang cocok untuk posisi bisnis development train di PT Dima Indonesia ini saat saya bekerja sebagai entrepreneur di bidang F&B. Jadi dulu saya punya usaha namanya itu Kopi Wong Jowo waktu itu. Saat itu di tahun 2019 sampai 2022. Kenapa menurut saya ini relevan dengan posisi business development ini? Karena saya benar-benar membangun brand ini, usaha ini dengan baik menurut saya. Contohnya seperti apa pencapaiannya? Jadi pencapaian waktu itu di bulan pertama sampai bulan ketiga, omset saya waktu itu 35 juta per bulan. Tapi di bulan 4 sampai 1 tahun ke depan, omset saya rata-rata di 100 juta per bulan. Bagaimana saya melakukannya? Langkah-langkah apa yang saya lakukan? Oke, yang pertama saya tentukan dulu target pasarnya. Saya mencari target pasar yang pertama adalah mahasiswa, dan yang kedua adalah komunitas, dan yang ketiga adalah warga lokal atau warga setempat. Jadi saya mencari lokasi yang dekat dengan kampus. Saat itu lokasi yang saya pilih adalah di daerah Ketintang, Surabaya, yang mana lokasi itu dekat dengan kampus Unesa Ketintang. Jadi konsep saya di situ untuk membuat usaha outdoor sama indoor. Kenapa saya bikin seperti itu? Karena tujuan saya untuk membuat suatu wadah bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengerjaan tugas kelompok, terus meeting untuk UKM, dan untuk sekedar tempat nongkrong untuk bercanda, ngobrol santai di situ. Dan yang kedua, saya cari komunitas yang memiliki anggota banyak di Surabaya. Saat itu di wilayah Ketintang
komunitas yang banyak anggotanya itu komunitas supporter klub Persebaya Surabaya, dan saat itu kebetulan saya bekerja di Persebaya juga. Akhirnya saya pilih di situ gimana caranya untuk menggandeng mereka. Saya buatkan kantor sekretariat untuk komunitas itu biar mereka bisa sebagai tempat base camp lah di situ. Jadi biar banyak anggota yang di situ, banyak activity yang dilakukan oleh mereka di tempat usaha saya. Dan yang ketiga, warga lokal. Nggak banyak sih yang saya lakukan untuk warga lokal, jadi saya cuma memberikan sistem poin aja di situ. Jadi setiap pembelian warga lokal yang di warung saya berikan sistem poin. Nanti kalau sudah saya beri poinnya tercapai, saya akan berikan gift atau hadiah di situ. Dan job desk saya di situ ya hampir semua saya lakukan, mulai dari sales marketing, operasional, terus stok opnam, terus bikin laporan laba rugi, terus piutang, sama lead tim sih yang pasti. Kan waktu itu saya punya tim itu sampai 10 orang, dari yang awal pertama dulu cuma 4 orang aja. Dan pengalaman kerja saya yang menurut saya relevan juga dengan posisi bisnis development ini adalah di pekerjaan saya yang terakhir di PT Pangan Digitek Indonesia, yang bidangnya itu distribusi sembako atau hasil pertanian waktu itu. Job di saya sama, saya sales marketing, terus operasional, logistik, terus piutang juga saya pegang waktu itu. Jadi pencapaian saya waktu itu yang menurut saya baik, saya bisa memasarkan atau menjual atau menjangkau sampai ke area Papua. Jadi saya mengirim produk saya, sembako itu pengiriman rutinnya 40 ton per bulan waktu itu. Jadi menurut saya itu pencapaian yang menurut saya baik. Dan di sisi lain area pekerjaan saya di Surabaya banyaknya waktu itu. Jadi Horeca itu saya fokuskan. Dulu yang sudah bekerja sama dengan saya itu Mapan Group. Kalau tahu di Surabaya itu mie Mapan udah terkenal juga. Terus hotel-hotel itu juga beberapa ada, kayak Hotel Yellow, terus Grand Davam sama Morasen itu juga saya support di situ. Dan berikutnya alasan saya bergabung di Dima Group, yang pasti selain untuk pengembangan karir dan knowledge saya juga ingin membantu Dima Group memperbesar skala bisnisnya di Indonesia. Dan harapan saya yang pasti saya mau diterima di Dima Group ini, agar saya bisa memberikan kontribusi dan sumbangsi yang baik dan yang nyata di PT Dima Group ini. Selain itu juga saya sangat antusias dengan business development. Saya sangat suka dengan business development, terutama di industri-industri baru. Saya ini termasuk orang yang memiliki jiwa petualang dan leadership yang tinggi. Ini kata orang-orang, tapi menurut saya juga seperti itu. Dan rencana saya setelah diterima di Dima Group, yang pertama saya akan mempelajari product knowledge-nya lebih dalam, dan yang kedua saya akan minta data untuk area dan omset agar saya bisa mengembangkan area-area yang butuh dikembangkan oleh PT Dima Group. Dan yang ketiga,
Saya akan mempelajari sistem kerja di Dima Group dan perkenalan dengan tim internal dan eksternal dari PT Dima Group. Dan yang ketiga, saya akan berusaha adaptasi untuk culture atau budaya di Dima Group ini. Setelah saya survei dan melihat di website PT Dima Group dan survei pasar, Dima Group ini didirikan di tahun 1953 oleh Pak Irman, foundernya, dan fokusnya ini untuk produk-produk premium seperti ready to drink dan ready to drink alkohol, bir, terus food and beverage, dan yang di tahun pertama Dima Group ini bekerjasama dengan Diageo. Ini perusahaan produksi pembuat minuman alkohol Guinness. Jadi produk-produknya itu Guinness, Smirnoff Ice, Captain Morgan, terus Gilbis, dan itu saja sih. Terus untuk produk wine itu banyak. Jadi fokusnya PT Dima ini juga berfokus di wine juga, banyak sekali saya lihat itu, mulai dari produksi sendiri di Indonesia, terus produk-produk dari negara-negara Eropa, Amerika, Asia, banyak sekali di situ. Dan untuk produk ready to drink yang non alkohol juga ada, itu Poka itu banyak. Jadi produknya itu kayak Asianti, no sugar. Jadi ini produk-produk yang healthy, produk-produk kesehatan yang sehat. Dan untuk foodnya itu ada Julis dan Interbis. Julis ini bekerjasama dengan perusahaan dari Malaysia. Kalau Poka ini bekerjasama dengan perusahaan dari Jepang dan akhirnya membuat pabrik di Subang, Jawa Barat. Dan untuk produksi wine ini juga PT Dima juga punya pabrik di Bali yang saya lihat itu. Jadi kalau saya review, saya survei, jadi PT Dima ini lini bisnisnya di bidang distribusi, manufaktur, dan retail sekarang untuk produk-produk premium. Dan berikutnya untuk analisa market, saya lebih concern untuk pembahasan di produk alkohol sih. Jadi Guinness ini kalau saya lihat merupakan produk bir yang menduduki peringkat kelima secara global, dan di Indonesia ini juga belum menjadi market leader, karena market leader di Indonesia ini dipegang oleh Bir Bintang, yang kedua Heineken, yang ketiga ini Angker dari Jakarta itu, dan yang keempat ini masih simpang siur antara Guinness atau Bali High. Jadi saya fokusnya untuk analisa market di produk non alkohol. Jadi kenapa produk Guinness ini kalah dengan produk Bir Bintang? Menurut saya sih Bir Bintang ini mungkin dari harganya juga lebih murah, terus rasanya juga lebih smooth. Jadi mereka lebih punya pasar yang lebih luas, kayak pria dan wanita, mulai range umur di 21 sampai 50 masih ada ya. Walaupun seperti itu, Guinness juga masih memiliki hati
memiliki pelanggan loyal di hati pelanggannya itu. Seperti saya lebih suka Guinness sih, produk Guinness, karena menurut saya rasanya ini lebih strong. Jadi menurut saya Guinness ini cocok untuk orang-orang yang pria yang lebih maskulin sih menurut saya. Dan produk wine ini sangat banyak yang dimiliki oleh PT Dima Indonesia ini. Jadi analisa saya di sini untuk produk-produk alkohol yang dimiliki oleh PT Dima Indonesia. Dan yang berikutnya, menurut saya strategi yang mungkin saya sarankan atau akan saya lakukan, tapi mungkin sudah dilakukan juga oleh PT Dima Indonesia. Jadi yang pertama itu ada yang namanya brand building, dan yang kedua adalah business building. Brand building ini bisa dilakukan dengan dua cara, offline dan online. Dan untuk yang online ini menurut saya kita push untuk membuat suatu konten di sosial media yang jangan menjual secara langsung atau hard selling ya produk kontennya ini. Jadi kita jual emosi, jadi soft selling di situ. Kita jual emosi seperti yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia maupun di dunia seperti Nike, terus Apple dan lain-lain. Dan untuk yang brand building yang offline ini, yang pertama menurut saya bisa bikin event-event private, jadi untuk pelanggan-pelanggan loyal kita. Jadi yang pernah saya lihat ini ada event private untuk orang-orang yang suka wine di ballroom atau di event-event yang lebih private sih, mungkin kayak beer garden atau beer Exporia, mungkin seperti itu. Dan yang berikutnya kita incas atau kerjasama dengan IO atau produk-produk rokok atau produk-produk yang lain yang mungkin bisa menerima produk alkohol. Jadi kayak misalnya produk rokok itu event musik, terus event-event yang olahraga ekstrim atau yang adrenalin. Jadi seperti event-event musik DJ atau elektronik ECM gitu, elektronik digital gitu. Dan mungkin kerjasama dengan event-event IO yang bikin event sport seperti boxing atau MMA atau hal yang lain lah. Dan satu lagi yang terakhir itu fokus ke community engagement untuk brand buildingnya offline maksud saya. Dan yang kedua caranya adalah business building. Business building ini juga online dan offline. Jadi untuk yang online kita jual di e-commerce, mungkin kayak di Shopee, Tokopedia untuk yang Indonesia karena fokusnya emang di Indonesia. Jadi kita fokus jualan di situ, kita push di situ. Dan untuk yang offline-nya, business building yang offline, jadi kita cari atau tambah new outlet order untuk penjualan produk-produk alkohol ini. Terus kita buatkan program-program ke customer existing atau customer yang baru juga, new customer, new client. Jadi kita buatkan program, kita jual produk-produknya ke kayak mereka, terus fine dining, lounge, pub, bar. Jadi tempat-tempat usaha yang emang memiliki izin untuk menjual produk-produk alkohol. Dan untuk produk strategi untuk produk non alkohol mungkin sama seperti di atas. Yang utama ya brand building dan business building seperti itu. Dan menurut saya emang
dengan menambah dengan ada tambahan produk alkohol dan non alkohol ini, ya menurut saya ini bagus sih, karena saya pernah baca, jadi ada suatu produk yang namanya itu produk omset dan produk traffic. Jadi produk omset ini adalah produk yang memiliki omset lebih besar, dan yang kedua adalah produk traffic. Produk traffic ini memiliki omset yang kecil atau profit yang kecil, dan tujuannya untuk menarik pelanggan baru biar tahu produk-produk kita ini seperti apa saja sih itu. Dan mungkin sekian video pengenalan saya, analisa saya. Besar harapan saya untuk bisa diterima di PT Timah Indonesia, karena PT Timah Indonesia ini juga merupakan salah satu perusahaan yang saya sangat ingin bekerja. Bisa dikatakan ini perusahaan impian saya. Terima kasih, semangat pagi, salam sejahtera.